Seperti pertama, orang yang belajar di kandang kebo atau kerbau tersebut, dia bareng dengan kebonya. Bareng, kumpul. Jadi ada istilah kumpul kebo. Saya nggak tahu dia ini nyindir siapa ya. Entah ada maksud tujuannya ke masalah kumpul kebo, Allahu a'lam. Ya, entah nyindir seseorang tentang chat itu, chat museum gitu kan, nggak tahu, Allahu a'lam. Ya, itu pernyataan dia sendiri ya. Ada kalimat di situ, di kandang kebo, belajar nasab di kandang kebo. Otomatis kalau ada orang belajar tentang ilmu nasab atau tentang ilmu apapun, intinya belajar dan di kandang kebo. Kenapa itu dikatakan kandang kebo? Karena kebonya tinggal di kandang itu dan ada orang datang ke situ, maka orang itu kumpul dengan kebo. Tapi bukan chat museum ya, bukan museum atau musim, bukan. Itu pertama. Yang kedua, makna secara keilmuan. Jadi kalau ada orang dikatakan, lu ngajinya di Jamban, lu belajarnya di Jamban, lu belajarnya di kandang kebo dan sebagainya, bukan berarti dia belajar di tempat tersebut, tapi ilmu yang dia sampaikan ngawur, nggak benar dan seterusnya. Itu maknanya. Nah, ini masuk akal, tapi bukan untuk ke Kiai Imaduddin. Masalah belajar nasab atau ilmu nasab didapat di kandang kebo, apa-apa yang disampaikan oleh si Rizik saja, itu saya setuju. Saya setuju. Misalnya seperti apa nasab produk kandang kebo, misalnya ada orang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut mengatakan ayah dia keturunan ke-33 dari Rasulullah. Ayahnya, ayah saya adalah keturunan ke-33 dari Rasulullah, kata orang tersebut. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dia keturunan ke-33, maka otomatis si anak yang mengklaim ini harus keturunan ke-34 dari Rasulullah dong. Karena bapaknya 33 berarti kakeknya 32, buyutnya 31, cicitnya 30 dan seterusnya ke atas. Cicitnya 30, buyutnya 31, kakeknya 32, ayahnya 33, si anak 34 harusnya. Tapi si anak tersebut cuma mengatakan ayah dia keturunan ke-33 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dia katakan kalau dia keturunan ke-29. Kandang kebo. Ilmu nasabnya belajar di kandang kebo. Betul kata Rizik saja. Dan bukan cuma sampai di situ. Pertama dia katakan bapaknya keturunan ke-33 dari Rasulullah, sedangkan dia mengaku keturunan ke-29 dari Rasulullah. Berarti dia lebih tua dari bapaknya. Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi beberapa generasi. Dia 29, 30, 31, 32, 33, bapaknya ke-33. 4 generasi dia lebih tua, 1 generasi berapa puluh tahun. Kandang kebo nggak itu? Dan nggak sampai di situ. Ya kawan, orang tersebut selain mengaku bapaknya 33, keturunan 33, dia mengaku ke-29, kemudian dia mengklarifikasi. Karena banyak orang yang mempertanyakan, mana mungkin ente 29, keturunan 29. Akhirnya dia bilang, katanya waktu itu dia ngomong 28, waktu baru bangun tidur. Yang benar bukan 28, tapi 38. Nah ini lebih kandang kebo lagi, kandang bagong. Kenapa? Waktu itu dia nggak ngomong 28, dia ngomongnya 29, diklarifikasi dia bilang 28. Yang benar bukan 28, 38. Salah seangka doang. Jadi dia mau membuat penggiringan opini, dia cuma keliru 1 angka supaya orang, ya juga sih 28 ke 38 kan mirip, cuma 2 sama 3-nya bedanya, 1 28, 1 lagi 38. Wajar dia lupa, namanya manusia. Padahal dia nggak bilang 28 waktu itu, dia bilang 29. Kandangnya nambah lagi, tadi cuma kandang kebo tambah kandang bagong. Itu jadi bapaknya 33, si anak ngaku 29, ngaku 28, ngaku 38. Dan itu semua nggak ada yang benar. Pencatatan nasab mereka ini mencatat dia bukan ke-38, bukan ke-29, bukan ke-28, bukan pula ke-34 karena bapaknya 33. Bukan, kandang apa lagi ini Rizik? Jadi makna kedua ini bagi saya pribadi sangat masuk akal ya ikhwan. Yaitu tentang yakni
menjelaskan tentang keilmuan seseorang dalam masalah nasab, ilmunya ngawur. Contohnya seperti orang yang mengaku bapaknya keturunan 33, tapi anaknya ngaku 29, ngaku 28, ngaku 38, bahkan dicatatnya 37. Gak ada yang nyambung. Kalau si anak ini benar, maka bapaknya yang dusta dong. Berarti itu bukan bapak dia. Siapa bapak dia? Kalau bapaknya itu benar, berarti si anak ini yang dusta dong. Gak ada yang nyambung. Udah berapa kandang itu, Pak Rizik? Terima kasih atas sarkas yang Anda berikan, wahai Pak Rizik. Sindiran yang Anda berikan itu, sarkasmnya itu luar biasa. Karena selama ini seperti yang sama-sama kita ketahui ya ikhwan, dari kelompok itu, khususnya dari kelompok Ba'alawi, gak ada yang berani satupun ya ikhwan untuk menyenggol si Bahar ya ikhwan. Akan tetapi muncul si Rizik saja, dia senggol itu Bahar, saudara, walaupun nggak sebut nama, tapi dia di situ ada mengatakan, nah ilmu nasabnya, ngaji nasabnya itu di kandang kebo, intinya ilmu nasabnya itu ngawur. Gimana nggak ngawur? Coba bapak 33, anak 29, 28, 38, 37, berapa kandang itu? Jadi luar biasa ya, luar biasa Pak Rizik saja. Oh maaf, bukan Pak Rizik ya, tapi Rizik saja. Begitu ya. Maka guys, saya sering bilang, mereka kalau udah ngebacot, mereka itu sebenarnya sedang bacotin diri mereka sendiri. Mereka sedang merosting diri mereka sendiri. Saya sudah sering sampaikan, dan bisa saya buktikan bukti-buktinya. Bisa saya sampaikan bukti-buktinya. Apa saja itu, jangan kemana-mana setelah saya waktu. Misal, walaupun contoh, tapi nyata ya. Misalnya setelah saya minum kopi, saya jawab, alhamdulillah. Gini, misalnya dulu ada yang ngata-ngatain Presiden Jokowi itu banci. Siapa yang ngatain? Bahar. Padahal penampilan Pak Jokowi nggak ada unsur-unsur pelanginya. Biasa aja, sama dengan bapak-bapak lainnya yang bukan presiden, pakai celana panjang itu, celana hitam itu, pakai baju, pakai sendal, rambut disisir, rapi. Dikatain banci sama Bahar. Sedangkan Bahar sendiri pakai lipstik bibir menor. Kalau keringetan lipstiknya itu meluber tuh. Yang banci siapa? Tuh. Itu mereka sedang roasting diri sendiri. Contoh lagi Rizik ini yang ngatain ilmu nasab, kandang kebo segala macam. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Ya kelompok mereka itu. Dan perlu dicatat baik-baik ya ikhwan. Coba lihat, siapapun habibnya, siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, kiainya, gusnya, dan seterusnya dari kelompok itu, manakala kesalahan itu terang benderang dari kelompok mereka, nggak akan mereka bahas. Nggak akan. Tidak akan. Coba lihat itu si Bahar itu, ngawurnya itu, nasabnya. Sampai Robi itu aja nggak berani, topik gula pasir nggak berani. Ya, Al-Mugaddam, gula pasir, nggak berani. Padahal dia ketua lembaga nasab mereka. Maka saya sedikit pun nggak percaya sama lembaganya lagi. Nggak percaya. Walaupun dulu percaya-percaya aja, cuma pengen ngetes ombak, lempar umpan supaya semua bermunculan. Ya, dan akhirnya sekarang semua muncul terang benderang. Oke? Dan tak lupa pula di sini saya ucapkan walaupun telat ya, di media